Dayeuh Kawali, jantung kerajaan Sunda yang megah, terbangun dalam kedamaian abadi. Disinilah Kadaton Surawisesa berdiri kokoh, memancarkan wibawa dan seni leluhur yang luhur. Sang Mahaprabu bertahta dengan bijak, menuntun negeri menuju masa depan gemilang kini. Melangkah Pamanah Rasa membawa harapan baru, menjaga kejayaan abadi tanah Pasundan. Di bawah kemegahan kerajaan Sunda, Pamanah Rasa tumbuh dalam bimbingan Mahaprabu Wastukancana yang bijaksana. Setiap wejangan sang kakek menjadi bekal berharga bagi masa depannya. Bersama kuda Sipasar, ia melesat melintasi hutan, menampak ketangguhan seorang calon pemimpin sejati. Kecepatan dan keberanian menyatu dalam derap langkah di jalanan kerajaan. Kepulangannya ke Kadaton Witan disambut ketegasan Prabu Ningrat Kancana dalam aula yang penuh wibawa. Tanggung jawab besar kini menanti di pundak sang pangeran muda. Namun, keceriaan di pancuran Sang Hyang Wening selalu membawa kehangatan bagi keluarga kerajaan Sunda dalam cahaya obor malam hari. Petuah bijak mengalir, mempersiapkan Pamanah Rasa untuk takdir besarnya. Kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya terletak pada dinding istananya, melainkan pada ketangguhan jiwa para calon pemimpinnya. Hari ini, 5 pemuda pilihan berkumpul untuk memulai perjalanan yang akan menempa raga dan semangat mereka. Di bawah kabut pagi yang dingin, mereka meninggalkan kemewahan istana menuju ujian yang sesungguhnya di alam liar. Perjalanan membawa mereka ke perbukitan sunyi, tempat di mana kenyamanan akan digantikan oleh kerja keras. Ki Hulu Jurit, sang guru perang, memberikan perintah tegas. Latihan ini menuntut pengorbanan dan ketaatan mutlak. Rasa lelah dan protes mulai muncul. Beratnya disiplin mulai menguji ego para pemuda bangsawan ini. Hutan lebat dan sungai berbatu menjadi saksi bisu perjuangan. Mereka menaklukkan rasa takut dan letih. Namun, ancaman nyata datang tanpa peringatan. Sang Raja Hutan muncul menguji nyali sang calon satria. Dengan ketenangan seorang legenda, Ki Hulu Jurit menunjukkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian dan ketenangan jiwa. Menjadi satria bukan hanya tentang kemenangan atas musuh, tapi kemenangan atas diri sendiri demi masa depan tanah Sunda. Di bawah naungan hutan Pasundan yang rimbun, seorang pangeran muda memulai pencarian jati diri dan kekuatan yang sesungguhnya. Pangeran Pamanah Rasa bersimpuh dengan penuh hormat di hadapan gurunya yang bijak, Ki Hulu Jurit, memohon bimbingan ilmu kanuragan. Tahun demi tahun berlalu, Raga ditempa dengan latihan keras, dari teknik bela diri hingga ketajaman indera dalam berburu. Ia bermeditasi di bawah guyuran air terjun yang dingin, menyelaraskan jiwa dengan alam untuk mendapatkan kebijaksanaan batin. Kini, ia telah tumbuh menjadi prajurit tangguh bersama rekan-rekannya. Pamanah Rasa kembali ke gerbang Kadaton dengan gagah berani. Rakyat bersorak menyambut kepulangan sang pangeran. Suasana istana dipenuhi kemeriahan dan kebanggaan atas kembalinya calon pemimpin masa depan. Di hadapan tahta yang agung, Mahaprabu memberikan titah penting. Sebuah pengembaraan baru menanti untuk menguji kesetiaan dan keberaniannya. Langkah kakinya membawa Pamanah Rasa melintasi puncak pegunungan yang berkabut. Ia berjalan sendiri, menghadapi sunyi demi memenuhi tugas negara. Namun di kedalaman hutan, seekor harimau besar menghadang. Mata sang predator menatap tajam, menguji nyali sang pangeran di tengah rimba. Bukan dengan senjata, ia menaklukkan sang penguasa hutan dengan kekuatan batin. Kini, mereka melesat bersama menembus batas legenda. Perjalanan itu membawanya ke sebuah gubuk tua yang sunyi. Di sana, seorang misterius telah menunggu untuk membuka tabir takdir selanjutnya. Di sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan, Pamanah Rasa bertemu dengan Paman El-Engser, sosok bijak yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Paman El-Engser berpesan bahwa seorang pemimpin sejati harus merasakan keringat dan debu yang sama dengan rakyat jelata untuk bisa mengerti mereka. Menerima mandat itu, Pamanah Rasa menanggalkan pakaian mewahnya. Ia berganti identitas menjadi Raken Sunu, seorang petani yang rendah hati. Namun, penyamaran ini belum sempurna. Dengan penuh semangat, Paman El-Engser mulai mengoleskan arang hitam pekat ke wajah dan tubuh sang satria.
Paman Elengser tertawa terbahak-bahak melihat hasil karyanya. Raden Sunu kini tak lagi dikenali, wajahnya tertutup jelaga hitam yang jenaka. Keesokan paginya, keriuhan pecah. Sekelompok wanita desa datang mencari sosok pemuda tampan yang kabarnya baru saja tiba di desa mereka. Merasa malu dengan tampilan barunya, Raden Sunu bersembunyi di sudut gubuk. Inilah awal perjalanan penyamaran menuju kebijaksanaan sejati. Di sore yang tenang, keriuhan mendadak pecah di depan sebuah saung bambu tua di desa Sunda. Paman Elengser tampak panik berusaha menghalangi para gadis yang ingin mengintip ke dalam saung. Tiba-tiba, Raden Sunu muncul, namun wajah sang pangeran tertutup cat hitam pekat yang mengejutkan. Lutung! Jerit mereka histeris sambil jatuh bertumpukan karena terkejut bukan main. Suasana menjadi kacau, mereka lari tunggang langgang, meninggalkan debu yang berterbangan di jalanan desa. Bahkan ada yang tersandung kainnya sendiri, benar-benar kejadian yang memalukan bagi sang pangeran. Raden Sunu hanya bisa menggerutu, merasa harga dirinya jatuh. Dibilang mirip lutung kasarung. Tenang pangeran, ini baru awal petualangan kita menuju kerajaan Sindangkasih yang megah. Mereka pun mulai bersiap, mengemas perbekalan untuk menempuh perjalanan panjang yang penuh keajaiban. Di bawah langit senja yang indah, langkah kaki mereka mulai meninggalkan desa tercinta, melewati hutan rimbun dan perbukitan hijau. Petualangan fantasi Sunda yang epik pun dimulai. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke tujuan, melintasi alam yang memukau mata, hingga akhirnya kemegahan istana kayu mulai terlihat, di mana rahasia besar telah menanti. Di sanalah Nyai Putri Ambetkasih berada, menenun dengan anggun, menanti sang pengelana datang. Di tengah kedamaian kerajaan Sindangkasih, Putri Ambetkasih menikmati jernihnya air telaga rahasia yang tersembunyi jauh di dalam rimbunnya hutan Sunda yang asri. Namun, di balik dinding saung bambu yang rapuh, Raden Sunu dan Paman Elengser bersembunyi dengan wajah panik, terjebak dalam situasi yang tak terduga. Saat pintu terbuka, teriakan sang putri memecah keheningan. Sosok Raden yang misterius membuat Mbok Jasmi jatuh terjengkang karena sangat terkejut. Dalam sekejap, ujung tombak pasukan kerajaan mengepung mereka. Penyamaran Raden telah terbongkar, dan kini nasib mereka berada di ujung tanduk. Di hadapan Kiji di Nenegrem Sindangkasih yang agung, kedua pengembara ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di tengah kemegahan istana kayu yang berwibawa. Untuk menebus kesalahan, mereka menunjukkan kehebatan luar biasa. Kecepatan tangan Raden dan kekuatan paman membuat seisi istana ternganga tak percaya. Petualangan berlanjut menuju samudera luas. Meski kikuk saat memanjat tangga kapal besar, tekad mereka tak goyah di bawah gelak tawa para pelaut. Di bawah cahaya matahari keemasan, Putri Ambetkasih berdiri anggun di atas kapal. Sementara Raden menatapnya penuh kekaguman, menyambut takdir yang baru. Di tengah luasnya samudra, sebuah kapal kayu tradisional Sunda menyimpan bara ketegangan yang memuncak antara dua pejuang. Raden Sunu berdiri tegar menghadapi murka Hinakoda yang menghunuskan senjata gobang tajam di hadapan para prajurit. Namun takdir berkata lain, di tengah pertempuran, Hinakoda kehilangan pijakan dan terhempas ke dalam ombak yang ganas. Tanpa ragu, Raden Sunu melompat ke kedalaman untuk menyelamatkan nyawa musuhnya, membuktikan keberanian sejati seorang pahlawan. Di bawah permukaan air, keajaiban terjadi. Warna hitam di wajahnya luntur, mengungkap jati diri bangsawan yang bercahaya. Ki Gede Sindangkasih tertegun melihat kebenaran itu, menyadari garis keturunan agung yang selama ini tersembunyi. Paman Elengser pun merapal mantra mistis, memanggil kekuatan angin untuk menuntun mereka melintasi cakrawala samudra. Perjalanan panjang telah dimulai, menyatukan sihir dan takdir di bawah naungan leluhur yang suci. Di fajar Sindangkasih yang tenang, kisah cinta antara Paman Rasa dan Putri Ambetkasih bermula dalam balutan tradisi. Telaga ini
menjadi saksi bisu janji setia dan getaran hati yang mendalam di antara mereka berdua. Namun, tugas dan takdir seringkali menuntut pengorbanan yang tak terduga. Isak tangis sang putri pecah saat menyadari kepergian sang kekasih sudah di depan mata. Pamanah Rasa mencoba memberikan kekuatan melalui senyum terakhirnya yang penuh kehangatan di dalam istana. Raja Kiget NG Sindangkasih menuntut ketegasan tentang masa depan dan pernikahan. Namun Pamanah Rasa harus memilih jalannya sendiri, meski harus menolak titah sang raja. Malam pun tiba. Saatnya memulai perjalanan rahasia, meninggalkan segala kenangan di Sindangkasih bersama Paman LNGSR yang setia. Langkah kaki mereka menembus keheningan malam, menuju takdir besar yang telah menanti di Cakrawala Baru Pajajaran. Sanggeus ngalang jauh, Pamanah Rasa jeung Paman LNGSR mulang kakawali, anaking. Baru ker kakawin ka anak Sindangkasih. Kitu pamtah, Rama Prabu. Kami tahu satuju. Kami ngan ukur nurut. Putusan kulawarga kadaton ter nganti Rama wungkul. Dia ngalawan. Kalawan hat burat, manhana undur ti kadaton, mun Rama dia teu satuju. Kami sabalikna ake. Hatna jadi leuwih tenang. Lamun hat geus pancep, ulah kaduhun, kumaha cep dia. Anom kuat, Gusti, Majapahit ruksaku perang sadulur. Perang parjarji. Nu mawa cilaka, hirup teu salawasna lempeng. Loba cobaan, riu-riu hiulah, incu, mohon. Takdir mimiti ngabuka jalanna. Di bawah sinar fajar kawali, Pamanah Rasa memohon restu sang raja untuk memulai takdir besarnya bersama Paman LNGSR yang bijak. Mereka menembus keheningan rimba menuju wilayah Sindangkasih di tengah hutan yang wingit. Sebuah ritual sakral dilakukan untuk memanggil sang penjaga mistis. Dari balik kabut putih, muncullah Maung Bodas, sang harimau putih agung dengan aura yang menggetarkan, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka melesat menembus waktu demi sebuah janji. Tibalah sang satria di Sindangkasih, disambut hangat oleh keluarga kerajaan yang telah lama menanti. Sebuah ikatan suci pun terjalin antara Pamanah Rasa dan Putri Ambetkasih yang rupawan. Di bawah temaram lampu minyak, janji setia mereka terucap dalam kedamaian malam. Canda dan tawa menjadi saksi awal dari kisah cinta legendaris yang akan abadi selamanya. Inilah fajar kehidupan baru bagi sang Prabu, pembuka sejarah kebesaran tanah Pasundan. Kabar duka menyelimuti Sindangkasih. Seorang utusan datang membawa berita berat dari pusat kerajaan Kawali. Pamanah Rasa dan istrinya bersiap dengan hati yang pilu. Perjalanan pulang harus segera dimulai. Segala persiapan dilakukan dengan cepat demi menemui sang kakak tercinta di akhir hayatnya. Melewati hutan lebat dan padang luas, rombongan memacu langkah tanpa henti. Kawali menanti dalam selimut duka yang mendalam. Seluruh istana kini bersiap melepas sang pemimpin. Di hadapan Mahaprabu Wastukancana yang kian lemah, wasiat terakhir mulai terucap. Dengan sisa kekuatannya, sang raja menitipkan masa depan Sunda kepada cucunya. Sang surya kerajaan pun akhirnya terbenam. Mahaprabu menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Air mata rakyat mengiringi perpisahan. Sebuah era emas kini telah berakhir. Kini, Pamanah Rasa melangkah menuju Sindangkasih, membawa mandat baru demi harapan masa depan. Di tanah Sindangkasih, ia dinobatkan sebagai Prabu Anom, pemimpin baru yang bijaksana. Fajar baru telah menyingsing bagi kerajaan Sunda, memulai babak kepemimpinan penuh harapan.